Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan Emenko, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu dan tetap semangat dalam menyaksikan video dari kami. Berjumpa lagi dengan saya, Rizka Melia Faturrohmah, di segmen kesayangan kita Bijak Emenko, bincang isu pajak bersama Emenko. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas terkait perlakuan PPN terhadap penyerahan atau penjualan kendaraan bermotor bekas. Di sebelah saya sudah ada narasumber utama kita, yaitu Bapak Muh Nurkolis. Kita sapa dulu. Apa kabar Bapak hari ini? Baik, alhamdulillah Mbak Melia. Alhamdulillah ya. Luar biasa. Nah, penyerahan kendaraan bermotor bekas yang dimaksud yakni beroda 2 atau lebih yang kondisinya bukan baru dan tentunya telah terdaftar pada instansi yang berwenang atau memiliki nomor polisi. Di sini saya sudah menyiapkan beberapa pertanyaan. Yang pertama, nanti silahkan Bapak Nur jawab terlebih dahulu ya Pak ya. Oke, silahkan. Oke, yang pertama, PPN yang telah dibayarkan PKP penjual atas perolehan BKP atau JKP yang berkaitan dengan kegiatan usaha tersebut, usaha yang semata-mata jual beli kendaraan bekas, apakah betul tidak bisa dikreditkan ataupun dibebankan sebagai biaya untuk perhitungan PPh? Silahkan Pak. Ya. Baik ya, jadi sekarang ini kan di masa pandemi, orang banyak yang kena PHK, usahanya bangkrut. Akhirnya ya satu-satunya jalan yang mungkin dianggap mudah bagi teman-teman itu adalah jual beli mobil, jual beli motor. Ya, kalau dia jadi dealer kendaraan baru nggak punya modal, makanya dia beli 2 biji, 3 biji kemudian dijual. Ya, maka jadilah dia pengusaha jual beli kendaraan bermotor. Nah, memang masih banyak yang tidak memahami ya aspek perpajakan dari transaksi seperti ini seperti apa. Ya. Yang pertama kan yang namanya pajak itu kan ada 2 wilayah ya. Pajak itu ada yang menjadi kewajiban si penjualnya. Atas apa dia dikenai pajak? Ya kalau dia ada untung. Ketika dia aktivitas jual beli kendaraan itu ada untung, ya bayar pajak. Berapa bayar pajaknya? Pajak penghasilannya ada pilihan-pilihan kan? Kalau dia omsetnya tidak melebihi 4,8 miliar, dia boleh bayar 0,5% dari omset. Tapi kalau omsetnya dia, penjualannya dia dalam setahun sudah melampaui 4,8 miliar, dia harus buat pembukuan, ya toh? Ada laba, lalu dikenai pajak dari laba itu, untungannya. Kalau nggak untung, nggak usah bayar pajak. Ya kan? Ini yang pajak penghasilannya. Yang kedua di wilayah si pembelinya nih. Pembeli itu kan berarti mereka yang mengkonsumsi barang, ya, yang menikmati barang. Maka di Undang-Undang Pajak kita diatur tentang pajak pajak pertambahan nilai. PPN itu pada prinsipnya adalah pajak konsumsi. Maka siapapun yang mengkonsumsi barang ini, pembeli ya, yang mengambil manfaat dari barang ini, inilah yang harus menanggung PPN-nya 10%. Nah, kapan dia harus menanggung PPN 10%? Ketika si penjualnya ini memungut, nambahkan dari harga 10%, baru dia bayar. Tapi kalau si pengusahanya tidak memungut, maka dia nggak perlu bayar. Nah, kapan mungut, kapan nggak mungut, itu tergantung dari omset ternyata nih. Omset si penjual ini berapa omsetnya? Kalau sudah 4,8 lebih, hukumnya wajib untuk mungut. Ya. Kalau masih di bawah, hukumnya itu opsional, pilihan. Kalau dia mau mungut boleh, tapi harus izin ke kantor pajak. Ya, mendaftarkan diri di kantor pajak sebagai pemungut PPN, PKP begitu gitu ya. Nah, ketika PKP harus mungut. Ketika omsetnya masih 1-2 kendaraan saja ya belum 4,8 ya nggak usah mungut. Nah, ini kan konteksnya di PPN ya Mbak Melia ya. Betul. Oke ya. Ini misalnya omsetnya 5M nih setahun nih. Maka dia kan beli mobil dari misalnya dari orang pribadi ya, karyawan atau pengusaha, kita beli. Kita nggak bayar PPN karena dia bukan PKP. Oh, oke. Tapi terkadang kita pengusaha si mobil bekas, motor bekas ini belinya dari perusahaan. Yang perusahaan itu adalah PKP. Maka dia mengenakan PPN pada kita. Ya toh? Jadi ada yang kita waktu membeli tidak ada PPN-nya, waktu kita membeli ada PPN-nya, tergantung yang menjual.
Pertanyaan Mbak Melia tadi, kalau kita waktu membeli ada pajak masukannya, ada PPN-nya, perlakuannya bagaimana? Bisa dikreditkan atau tidak? Nah, ini tidak bisa dikreditkan. Kenapa? Karena khusus untuk aktivitas jual beli kendaraan bermotor itu mendapatkan cara hitung tersendiri. Ya namanya apa ya? DIM ya. DIM. Pedoman pengkreditan pajak masukan. Nah, khusus untuk transaksi jual beli kendaraan bermotor ini, walaupun dia belanjanya tanpa PPN ataupun banyak PPN-nya misalnya, nah ketika dia menghitung pajak yang harus disetorkan berapa, itu ditaksir 90% dari pajak keluarannya. Jadi waktu menjual, dia menagih 10% kepada konsumen, lalu waktu mau nyetor ke kantor pajak, tidak 10-nya ini kemudian disetor ke negara, tapi dia kurangi dulu dengan 90% dari pajak keluarannya, dari 10 ini. Nah, sama dengan tarif efektifnya adalah 1% dari harga jual itu harus disetorkan oleh si pengusaha ini ke negara. Tapi kalau ke konsumennya tetap harus 10%. Karena PPN tarifnya 10%. Nah, waktu mau nyetor ke negara, 10% ini jangan dikasih ke kantor pajak semuanya. Nah, atas orang yang aktivitasnya jual beli kendaraan bermotor bekas ini, dia diberikan satu nilai untuk mengurangi 10%-nya ini dengan nilai 90% dari 10%-nya ini. Ya, maka di situ ada pajak keluaran misalnya total setahun omsetnya 5 miliar. Pajak keluarannya berapa? 500, gitu. Nah, apakah 500 ini harus masuk negara semua? Tidak. Negara hanya punya hak sebesar 500 dikurangi 90% dari 500. Berarti 450. Maka negara hanya akan dapat 500 kurangi 450, ketemunya 50 saja. Negara haknya cuma 50. Jangan dikasih 500-nya. Ini kewajiban dari penjual atau pengusaha kendaraan mobil atau motor bekas. Itu ya, Melia ya. Oke, pertanyaan yang kedua. Tadi kan berarti yang kita serahkan atau yang kita bayarkan ke kas negara itu sama dengan tarifnya 1% dari peredaran usaha. Harga jualnya, betul. Nah, sedangkan kita mungut dari pembeli 10%. 10%. Dan ada selisih 9%. Nah, 9%-nya itu apakah merupakan objek pajak PPh atau bagaimana? Ya, jadi yang selisih 9% itu bukan objek PPh ya. Jadi itu hanya berarti kayak keuntungan gitu. Kayak keuntungan tambahan di situ. Berarti bukan merupakan objek pajak apapun ya, Pak? Bukan objek, karena nilai omset dia kan 5 miliar itu. Tidak terus 5 miliar ditambah 90%-nya tadi. Tidak terus 450 itu. Jadi ada keuntungan lah di sisi PPN-nya di situ. Oke, yang terakhir terkait pedoman pengkreditan pajak masukan ini, sebenarnya siapa sih ya Pak yang lebih diuntungkan? Apakah PKP penjual ataukah negara ataukah sama-sama diuntungkan? Ya, yang diuntungkan siapa begitu ya? Yang tidak untung ya pembelinya karena dia dikenai PPN tambahan gitu ya. Nah, si penjualnya pasti akan diuntungkan karena yang dia bayarkan itu yang seharusnya dia harus setorkan 500 juta, dia hanya setor 50 juta saja. Terlepas waktu dia membelinya itu ada PPN masukan atau tidak. Ya ini sangat diuntungkan ya. Karena memang aturan-aturan pedoman-pedoman ini diberikan kepada wajib pajak yang kemampuan administrasinya memang rendah atau pengusaha tertentu yang memang omsetnya dianggap menengah ke bawah lah. Ini satu fasilitas ya. Jadi kalau saya lihat yang lebih diuntungkan ya si pengusahanya. Kalau si negaranya ya biasa-biasa saja begitu. Tapi harus diingat yang bisa menggunakan pedoman ini hanya orang yang semata-mata penghasilannya dari penjualan kendaraan bermotor bekas. Kalau dia punya aktivitas, punya apotek ini misalnya, ini nggak bisa menggunakan pedoman ini. Atau misalnya di dalam transaksi jual beli mobil bekas ini, dia mendapatkan penghasilan lain berupa sampingan ya, berupa fee dari asuransi. Kan kadang-kadang orang beli mobil kan nggak bisa tunai, kredit. Lalu kita menggandeng leasing ya, atau lembaga pembiayaan. Nah, karena ada pembeli kita yang menggunakan leasing itu, akhirnya kita mendapatkan fee. Ini kan jadi ada tambahan di situ. Nah, makanya kalau bisa tambahan itu jangan dikelola di dalam entitas yang
sama, harus entitas yang lain, itu ya. Oke, sebaiknya kalau misalnya menjalankan usaha penjualan kendaraan bermotor bekas ini, baiknya entitasnya berupa apa ya Pak? PT, CV, atau orang pribadi? Ya, jadi ini jawabannya sih sama ya. Semua aktivitas bisnis apapun ya, tidak hanya kendaraan mobil bekas, itu memang punya banyak pilihan ya. Apakah payungnya kita hanya menggunakan orang pribadi saja, atau sering disebut sebagai UD, ya kan, UD ya. Apakah bentuknya CV atau bentuknya PT? Nah, ini memang harus dibuat simulasi. Lebih menguntungkan mana? Nah, selama ini, sejauh ini yang paling menguntungkan adalah kalau CV. Karena ketika owner mengambil hasil, ini kan nggak ada pajaknya. Ya. Tapi kalau bentuknya PT, pajaknya bisa 2 kali. Badannya kena pajak, lalu dividennya pun kena pajak. Walaupun sekarang dividen itu bisa bebas pajak. Ya, tapi kan bersyarat. Apa syaratnya? Harus diinvestasikan. Ini kadang-kadang pemilik PT yang tidak sampai ke investasi ya, lebih banyak dikonsumsi, maka dia ya lebih banyak kena pajaknya di situ. Oh ya, terakhir ini Pak, maaf, tadi kan Pak Nurholis sempat bilang kalau misalnya pembelinya itu kita sudah PKP maupun orang pribadi, itu berarti sama-sama pajak masukannya tidak bisa dikreditkan ya Pak ya? Supplier ya? Iya. Si suppliernya bukan pembeli kita ya, penjual kita ya. Jadi kita dapat barang kan dari penjual ya. Iya. Jadi apakah dia itu PKP atau tidak PKP kan dengan fasilitas pedoman ini 90% ini tidak bisa dikreditkan. Tapi otomatis 90% itu kan sudah memperhitungkan pajak-pajak masukan itu sebetulnya. Tapi ditaksir 90% dari 500. Misalnya nih, kita jual 5 miliar, kan pajak keluarnya 500 nih. Iya. Nah, pedoman ini kan mengatakan 90% dari pajak keluaran dianggap pajak masukan, dianggap. Maka 450 itu dianggap pajak masukan. Padahal faktanya dia cuma terima pajak masukan misalkan cuma 60 juta. Tapi dia bisa memperhitungkan 450 juta. Inilah kelebihan atau insentif yang diberikan oleh kantor pajak. Jadi menguntungkan banget buat beliau. Tapi harus diingat, ya aturan ini hanya berlaku kalau Bapak Ibu sekalian itu usahanya semata-mata penjualan kendaraan bermotor bekas. Kalau ada penghasilan yang lain, masukkan ke entitas lain ya. Atau ke suami kita, anak kita, dan lain-lain lah ya. Tuh. Itu Mbak Melia. Oke, baik. Terima kasih Pak Nurholis atas pembahasannya yang luar biasa hari ini. Semoga apa yang kita berikan di video sesi kali ini bisa bermanfaat untuk rekan-rekan MNCO sekalian. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.